Oke, halo teman-teman YouTubers. Jadi di video kali ini sengaja gua mau bikin video lagi tentang, menurut gua ini salah satu topik yang bisa jadi bahan juga ya. Jadi sini gua mau ngomongin betapa pentingnya suatu motor itu dia memiliki sistem pengereman yang menggunakan ABS, cuy. Di sini gue nggak jadi masalah antara motor ini modern atau motor ini tidak modern. Nah, menurut gue sistem pengereman ABS ini sejatinya memang sudah menjadi standarisasi ya di negara-negara di Eropa sana, berbanding mungkin di Indonesia yang sistem ini justru ya kadang-kadang beli motor tuh kayak setengah-setengah gitu loh, cuy. Jadi beli motor ada yang versi non ABS dan ABS dan harganya cukup beda. Padahal itu merupakan suatu investasi kita untuk pengereman yang lebih prima dan tentunya ya buat safety kita. Karena gue ngerasa sebenarnya ABS tuh bener-bener banyak banget ya manfaatnya dan bener-bener ngebantu kita banget sih dalam soal braking, apalagi ngerem ngedadak ya kita tahu lah sendiri jalanan di Indonesia lah, cuy. Kadang-kadang ada lubangnya kan, kadang-kadang orang tiba-tiba nyebrang atau ibu-ibu gitu kan. Nah, si ABS ini dia benar-benar berfungsi baik ya ketika kita melakukan hal tersebut, apalagi kalau jalanannya lagi licin dan ya agak slicky gitulah. Jadi seenggaknya si sistem ini dia membuat motor itu nggak langsung ngerem ya, ngedadak, nggak langsung ngelok, tapi dia ngasih jeda waktu dulu ya, kayak ngerem dikit-dikit gitulah, dia sensornya ngebaca sehingga si ban itu nggak langsung ngelok dan dia ngebanting setirnya. Ini pernah gue alami, kemudian gue waktu itu sebenarnya bukan pakai Moge ya, dan gue waktu itu pernah coba pakai Vario 125 yang lama, dan itu benar ketika gua ngerem ngedadak, cuy. Dan kebetulan posisi jalannya sebenarnya bahkan kering, cuy, tapi karena langsung ngelok itu dia langsung slebeo. Sama juga dulu gua pernah juga di Satria F juga ya slebeo. Untung itu lagi pelan banget, tapi tetap aja karena kita ngeremnya full semuanya auto, ya sudah, seenggaknya kan meminimalisir gitu, cuy. Nah, balik lagi ke motor yang gua pakai kali ini, Yamaha R6. Jadi Yamaha R6 memang sejatinya dikenal dengan motor yang sangat basic banget. Ini gue lanseran tahun 2011 dan dia belum ada ABS. Ya betul, belum ada ABS ya, meskipun 600cc bang harusnya harus ada ABS. Yes, betul, memang sejatinya motor-motor Moge itu harus memiliki ABS ya minimal. Jadi gue saranin buat kalian yang mungkin mau beli motor-motor Moge, pemilihan adanya ABS di motor itu menjadi salah satu bahan pertimbangan ya, karena itu cukup kebantu juga. Dan ini gue memang coba riding di daerah yang agak basah ya, agak basah kayak gini, dan memang ya sebenarnya bukan hanya faktor rem aja ya yang ngebantu di dalam hard braking. Yang pertama adalah tentunya si kampas remnya itu sendiri, terus cairan remnya dan juga kabel remnya dan kualitas bannya. Percuma juga kan kalau misalkan remnya bagus tapi bannya udah botak, ya nggak bagus juga, tetap licin juga. Dan mungkin gua agak garis bawahi untuk pengereman di sektor Moge dan motor kecil mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kan kita tahu sendiri, cuy, dilihat dari cakramnya aja kan Moge ini dia 600cc standarnya itu sudah 2, berbeda dengan motor kecil yang mungkin cuma hanya 1. Terus dari ukuran dan jumlah pistonnya tentunya berbeda dengan kaliper yang pada motor standar. Nah, meskipun si Yamaha R6 ini dia nggak memiliki sistem ABS, tapi sudah cukup oke dan sudah cukup pakem ya. Mungkin bisa ditambahin lah kalian ganti selang remnya agar biar lebih kuat, cairan yang dipilihnya pun juga yang bagus, kampasnya, dan atau mungkin kalian bisa ganti si pistonnya ya, dari piston yang
khusus atau aftermarket. Selama gue pemakaian dengan Yamaha R6 ini sebenarnya ya karena gue juga jarang geber-geber banget sih dan lebih hati-hati, karena ya tentunya kalau bawa moge-moge kayak gini itu agak riskan ya, dan apa ya, kita tuh nggak bisa lambat gitu cuy, karena kalau lambat tuh mesinnya agak sedikit di 100 derajat celcius gitu. Bukan overheat ya, nggak overheat, masih bagus lah ini cuy, motor gue ini masih bisa turun-turun ke 98 lah karena mekanisme radiatornya masih bagus. Tapi itu tadi ya kan, pasti kita pengen gerung-gerung ya, ngegasnya tuh enak banget gitu di telinga kan. Tapi tentunya alangkah baiknya jika memiliki rem yang dari ABS itu menambah sedikit safety kita itu cuy. Sebenarnya kalau di jalan licin nggak terlalu kentara sekali gitu ya di motor ini, karena gue juga nggak pernah dipakai kebut-kebutan. Dan kadang juga ada yang bilang kayak, wah bang, mending kalau motor itu jangan pakai ABS karena dipakai kebut-kebutan gak enak. Cuy, lu kalau mau beli motor buat balap ya silakan lu pilih yang non ABS, karena memang tentunya kalau motor-motor balap kan jarang pakai ABS ya, karena dia membutuhkan pengereman yang memang mungkin di tikungan tuh bisa agak-agak sliding gitu kan kalau si remnya ngelok. Cuman kalau misalkan kalian pakai motor ini buat sehari di jalanan, menurut gue udahlah kita cari yang memang standarisasi yang di jalan itu. Toh ABS pun kan dibuat memang buat apa ya, buat road bike gitu kan, bukan buat race. Nah kalau misalkan kan buat kepentingan race ya monggo-monggo aja, tapi ya gue motor 100% ya 100% gue pasti ini dipakai di jalan gitu ya. Jadi gue nggak terlalu nggak mending oh jangan beli yang ABS bang, mending non ABS aja ya, karena lu mau di jalan mau dipakai balap di mana cuy kan, paling kalau balapan pun trek-trekan cuman lurusan aja, gue yakin tuh cuy pasti cuman lurusan aja kan tuh. Jadi ya udahlah kita manfaatin aja, jadi makin banyak fitur kelistrikan atau fitur-fitur lainnya sebenarnya gua itu ngebantu si pengendara itu sendiri ya. Dan untuk kinerja pengereman standar dari Yamaha R6 ini gua sudah cukup puas banget sebenarnya, sudah oke. Mungkin ya gua sebenarnya ngerasain feel-nya itu sebenarnya memang beberapa motor tuh memiliki karakteristik yang berbeda ya. Sebenarnya tergantung gimana cc motornya, karena kan tentunya ketika pabrikan nyiptain suatu motor itu dia pasti sudah memikirkan cuy, oh makin besar cc-nya maka tingkat keamanan itu makin tinggi ya. Gua ngerasain kalau lu bejek ya rem Supra, atau bukannya gua nyepelein, tapi memang yang gua rasain tuh kayak gitu. Ketika kita ngerem motor Supra atau Vario, feel-nya itu jangankan motor 2,5 tahun 600 deh, kita cobain motor R25 aja untuk 10 cc tuh feel-nya tuh beda banget. Atau si Satria itu feel-nya pasti beda banget, karena tahu kepentingannya tuh buat apa. Kecuali yang gua nggak rekomen tuh, nggak tahu kenapa tuh aneh tuh rem-rem dari Honda ya. Ini by pengalaman aja, mungkin ya pas gue nyobain kebetulan lagi kurang bagus ya. Yang gue rasain itu ya Honda CB gitulah, yang remnya sedikit agak aneh ya, tapi yang lainnya tuh masih better lah gitu. Kalau Yamaha lainnya masih ngegripnya oke ya itu. Jadi ya menurut gue tentunya pasti dibikin aman dan lebih safety lagi, nyaman lagi tentunya dengan adanya ABS. Nah untuk faktor pengereman sendiri, alhamdulillahnya nih Yamaha R6 ini sebenarnya dia nggak cepet aus atau nggak cepet panas ya. Beda banget sama gue pernah nyobain Kawasaki Z 2,5. Maybe kawan-kawan punya hal yang sama kayak gue. Jadi Kawasaki Z 2,5 itu gue pernah ngerasain namanya lost rem ya. Itu gue nggak tahu kenapa. Katanya sih biasanya kalau udah pemakaian panas, kata ownernya itu dia suka gini, jadi rem belakang tiba-tiba ngelos. Itu bahaya banget cuy. Kita harus hindari dan pelajari dulu kalau akan membeli motor bekas
atau baru yang kira-kira motornya aman lah gitu, nggak sampai nyebabin kayak gitu cuy. Oke guys, paling gitu aja pembahasan gua tentang pengereman ABS. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian semua. Terima kasih.